Nah, latar belakang dengan adanya perancangan ini berawal dari meningkatnya kebutuhan mangan sulfat MnSO4, terutama sebagai bahan baku industri baterai. Di sisi lain, Indonesia, khususnya di NTT, memiliki potensi biji mangan yang melimpah sehingga perlu dimanfaatkan melalui proses hilirisasi. Salah satu metode pengolahannya adalah hidrometalurgi dengan proses reduktif leaching menggunakan H2SO4 dan SO2. Agar proses tersebut berjalan optimal, diperlukan reaktor yang mampu memberikan pencampuran dan kondisi operasi yang baik. Sehingga pada perancangan ini dipilih Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR untuk menghasilkan mangan sulfat secara efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan industri. Berikut merupakan rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana penerapan metode hidrometeorologi dalam proses pengolahan biji mangan untuk menghasilkan mangan sulfat. Yang kedua, bagaimana perancangan reaktor yang sesuai untuk proses pengolahan biji mangan menggunakan metode hidrometeorologi. Yang ketiga, bagaimana pertimbangan efisiensi proses, karakteristik biji, mangan lokal, dan kebutuhan industri dalam merancangan reaktor pengolahan biji mangan. Berikut merupakan tujuannya. Yang pertama, mengetahui penerapan metode hidrometalurgi dalam proses pengolahan biji mangan untuk menghasilkan mangan sulfat. Yang kedua, merancang reaktor yang sesuai untuk proses pengolahan biji mangan menggunakan metode hidrometeorologi. Dan yang ketiga, menganalisis pertimbangan efisiensi proses, karakteristik biji mangan lokal, dan kebutuhan industri dalam perancangan reaktor pengolahan biji mangan. Nah, ditampilkan komposisi biji mangan yang digunakan yaitu biji mangan dari NTT. Berdasarkan hasil analisis, senyawa utama penyusunnya adalah MnO2 sebesar 71,9% dengan kandungan unsur mangan sekitar 45,44%. Selain itu, masih terdapat beberapa pengotor seperti silika, besi, aluminium, kalsium, dan magnesium. Karena kandungan pengontrol tersebut masih cukup tinggi, biji tidak dapat langsung digunakan sebagai bahan baku mangan sulfat. Sehingga diperlukan proses pengolahan melalui hidrometalurgi dimulai dari reductive leaching menggunakan H2SO4 dan SO2. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pemurnian dan kristalisasi untuk menghasilkan MnSO4 H2O dengan kemurnian tinggi. Oke, baik. Pada slide ini ditampilkan flowsheet proses pengolahan biji mangan menjadi mangan sulfat monohidrat atau MnSO4H2O melalui jalur hidrometalurgi menggunakan proses reductive leaching. Proses diawali dari biji mangan dengan kadar sekitar 45% MnO2. Tahap pertama adalah tahap preparasi bahan baku yang bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel sehingga luas permukaan kontak meningkat dan proses pelindian menjadi lebih efektif. Pada tahap preparasi, biji terlebih dahulu dihancurkan menggunakan jaw crusher sehingga ukuran sekitar 300 mm. Selanjutnya, material diperkecil lagi menggunakan cone crusher menjadi sekitar 25 mm. Setelah itu dilakukan proses ball mill hingga ukuran partikel kurang dari 150 mikrometer. Terakhir, material disaring menggunakan vibrating screen sehingga peroleh ukuran partikel yang seragam yaitu kurang dari 150 mikrometer. Setelah preparasi selesai, biji masuk ke dalam reaktor pelindian atau CSTR. Ke dalam reaktor, dialirkan asam sulfat dari storage dan gas SO2 dari kompresor sebagai reduktor. Di dalam reaktor berlangsung proses reduktif leaching yaitu produksi MnO2 menjadi ion Mn2+ yang kemudian bereaksi membentuk larutan dengan mangan sulfat. Reaktor dioperasikan pada suhu sekitar 60 hingga 90 derajat Celcius. Waktu tinggal 2 sampai 3 jam dan pH sekitar 1 sampai 2. Selama proses pelindian, gas dibuang yang mengandung SO2 dan uap air tidak langsung dilepaskan ke lingkungan, tetapi dialirkan menuju SO2 scrubber menggunakan larutan NaOH untuk menyerap sisa SO2 sehingga emisi menjadi lebih aman. Hasil samping dari proses ini berupa natrium sulfit yang kemudian dialirkan menuju unit pengolahan limbah. Selari hasil pelindian selanjutnya dipompa menuju unit thickener atau CCD.
Tahap ini berfungsi untuk memisahkan padatan dari larutan secara bertahap melalui beberapa tahap pencucian di Pragen Leach Solution atau PLS yang kaya akan mangan sulfat, sedangkan residu padatan dibuang untuk proses penanganan lebih lanjut. Larutan PLS kemudian dimasukkan ke tahap pemurnian. Pertama dilakukan aeration atau oxidation tank, yaitu proses oksidasi ion besi 2 menjadi besi 3 menggunakan udara agar lebih mudah diendapkan pada tahap berikutnya. Selanjutnya, larutan masuk ke neutralization atau precipitation tank dengan penambahan kalsium karbonat untuk menaikkan pH sehingga sekitar 5,5 sampai 6. Pada kondisi ini, berbagai pengotor seperti Fe, Al, Ca, Mg, dan Si mengendap sebagai hidroksida sehingga kandungan pengotor dalam larutan berkurang. Endapan hasil presipitasi kemudian dipisahkan menggunakan filter press, sedangkan hasil larutannya penyaringan dilewatkan ke polishing filter untuk menghilangkan partikel halus yang masih tersisa sehingga diperoleh larutan mangan sulfat yang lebih jernih. Selanjutnya adalah proses kristalisasi. Larutan mangan sulfat terlebih dahulu dikonsentrasikan menggunakan evaporator sehingga mencapai kondisi supersaturasi. Setelah itu larutan masuk ke crystallizer untuk membentuk kristal MnSO4H2O. Kristal yang terbentuk kemudian dipisahkan dari mother liquor menggunakan centrifuge. Selanjutnya kristal dikeringkan menggunakan rotary dryer pada suhu sekitar 120 hingga 150 derajat Celcius sehingga kadar air berkurang menjadi kurang dari 0,5%. Hasil akhir dari keseluruhan proses ini adalah mangan sulfat monohidra MnSO4H2O dengan spesifikasi yang memenuhi kebutuhan industri, khususnya sebagai bahan baku material katoda baterai lithium ion. Berikut merupakan penjelasan spesifikasi alat proses kombinasi. Yang pertama itu jaw crusher, yaitu dia tahap primary. Nah, itu yang awalnya biji berukuran 300 mm menjadi 50 hingga 80. Terus yang kedua yaitu cone crusher, itu tahap secondary, yaitu yang awalnya 80 mm menjadi sekitar 25 mm. Yang ketiga ball mill, itu tahap grinding, yaitu nanti hasilnya kurang dari 150 mikrometer. Yang selanjutnya itu vibrating screen, itu untuk memisahkan. Itu dari 150 itu ke leaching menjadi kurang dari 150 itu ke leaching, kalau misalkan lebih 150 itu di resikulasi. Yang selanjutnya adalah spesifikasi alat proses reductive leaching dan pemisahan solid liquid, yaitu ada reaktor leaching CSTR. Nah, jenis reaktor kan CSTR. Proses yang terjadi itu reductive leaching MnO2. Reagen yang digunakan yaitu H2SO4 plus SO2. Nah, reaksi yang terjadi itu ada MnO2 plus SO2 menjadi MnSO4. Operasinya tuh terjadi pada suhu sekitar 70 hingga 80 derajat Celcius dengan waktu sekitar 60 hingga 90 menit. Recovery yang didapatkan yaitu Mn sekitar 95,5%. Selanjutnya ada alat filter press, yaitu fungsinya untuk pemisahan awal dari solid liquid. Nah, output yang dihasilkan itu berupa cake dan larutan MnSO4. Nah, selanjutnya itu ada CCD, itu tuh thickener seri. Prinsip alat itu aliran pencuci berlawanan arah. Nah, fungsi itu tuh memaksimalkan recovery Mn dari cake. Ya, selanjutnya tuh ada SO2 scrubber. Itu tuh sumbernya dari gas buang reaktor SO2 sisa. Nah, yang awalnya SO2 toksik dia tuh menyerap si SO2 sebelum emisi sehingga dia akan memenuhi syarat regulasi lingkungan. Nah, yang selanjutnya itu ada tangki oksidasi atau aerasi untuk mengubah dari FO2+ menjadi Fe3+. Selanjutnya ada tangki netralisasi untuk mengubah pH 5,5 sampai 6 menjadi endapan Fe3 plus Al3+. Selanjutnya ada filter press. Filter press itu untuk memisahkan cake dan larutan MnSO4 dan
ada polishing filter untuk menghilangkan partikel halus menjadi larutan jernih ke evaporasi. Selanjutnya ada MII, itu evaporator, itu untuk menekan larutan MnSO4. Lalu ada crystallizer untuk membentuk kristal MnSO4H2O dengan tingkat kemurnian lebih dari 99,4%. Ya, lalu ada centrifuge untuk memisahkan kristal dan model liquor. Yang terakhir itu ada rotary dryer, itu untuk mengeringkan si kristalnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Bunga Aisyah Febrian dengan NIM 333422423. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai neraca massa pada proses perancangan desain reaktor di penugasan kali ini. Nah, di mana perhitungan massa neraca massa pada proses ini dilakukan untuk mengetahui distribusi aliran pada setiap unit operasi dalam flowsheet. Nah, sebelum dilakukan perhitungan, perlu ditetapkan terlebih dahulu beberapa asumsi dan juga basis perhitungan agar proses analisis menjadi lebih terarah dan juga konsisten. Basis perhitungan yang digunakan dalam analisis ini adalah sejumlah upah biji mangan yang dinyatakan dalam satuan massa per waktu dan juga komposisi dari analisis XRF. Kemudian kita asumsikan pada proses ini dalam keadaan steady state dan juga tanpa akumulasi dan juga kehilangan massa. Selain itu, beberapa asumsi juga digunakan untuk menyederhanakan perhitungan, di mana pada tahap penelitian juga diasumsikan berlangsung sempurna sesuai dengan stoikiometri yang digunakan. Kemudian dari beberapa data operasi yang telah diberikan, di mana kapasitas produk untuk mangan monohidrat sulfat itu dihasilkan sebesar 1000 ton per tahun dengan hari kerja 330 hari per tahun dengan shift 3 per hari. Nah, dalam perhitungan neraca massa, tidak seluruh material diasumsikan atau bereaksi secara sempurna pada setiap unit proses. Oleh karena itu digunakan nilai efisiensi untuk mempresentasikan fraksi mangan yang berhasil dipertahankan atau diproses pada tiap tahapan. Nah, nilai efisiensi ini diambil dari beberapa literatur dan juga diterapkan pada setiap unit operasi sebagai faktor koreksi, sehingga aliran massa yang dihitung lebih realistis dan mencerminkan kondisi proses yang sebenarnya. Nah, dimulai dari proses konvolusi, di mana material yang masuk ke proses penyaringan sekitar 80% diasumsikan berhasil lolos sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Sedangkan sisanya masih terlalu kasar dan juga biasanya dikembalikan ke proses grinding. Kemudian, pada proses reduktif leaching pada tangki CSTR, diperoleh 95,5% mangan yang ada di biji berhasil larut ke dalam larutan selama proses leaching. Sisanya masih tertinggal di residu dan padat dan tidak ikut terekstrak. Kemudian, pada tahap selanjutnya itu CCD waste recovery, di mana 98% mangan yang sudah larut berhasil dipertahankan dalam larutan dan hanya sekitar 2% yang hilang terbawa bersama limbah padatan. Kemudian proses selanjutnya yaitu presipitasi atau pemurnian, di mana 99% mangan tetap berada di dalam larutan dan juga tidak ikut mengendap bersama pengotor. Tahap selanjutnya kristalisasi, di mana 90% mangan berhasil diambil dalam bentuk kristal atau produk padatan, sedangkan sisanya masih tertinggal dalam larutan induk atau model liquor. Nah, kemudian di tahap selanjutnya, tahap terakhir yaitu pengeringan, di mana diasumsikan faktor koreksinya itu adalah 100% karena pada tahap ini tidak ada kehilangan mangan karena prosesnya hanya menghilangkan air dari kristal. Kemudian, reaksi utama yang menjadi acuan adalah konversi mangan dioksida menjadi mangan sulfat monohidrat, di mana berdasarkan massa molekulnya diperoleh untuk mangan dioksida itu sebesar 86,94, kemudian untuk mangan sulfat monohidrat diperoleh sebesar 169,02 gram per mol. Nah, sehingga rasio konversi dari massa mangan dioksida ke mangan sulfat monohidrat
secara teoritis adalah sebesar 1,944 dari hasil pembagian antara berat molekul dari mangan sulfat monohidrat dibagi dengan mangan dioksida, di mana artinya setiap 1 gram mangan dioksida yang bereaksi secara teoritis akan menghasilkan 1,944 gram mangan sulfat monohidrat. Dan diketahui dalam studi kasus yang telah diberikan bahwa kadar dari mangan dioksida itu sebesar 45%, di mana dengan target produksi mangan sulfat monohidrat sebesar 1000 ton per tahun, atau setara dengan kandungan mangan sebesar dari yang dihitung dari target produksi sebesar 1000 ton per tahun dikalikan berat dari mangan dibagi dengan berat dari mangan sulfat monohidrat, sehingga dihasilkan nilai untuk target produksi yang mengandung mangan sebesar 325,06 ton mangan per tahun. Nah, kemudian dengan mempertimbangkan efisiensi pada setiap tahapan proses, jumlah mangan yang tersedia harus tersedia dihitung secara bertahap, di mana pada proses kristalisasi recovery itu kan diasumsikan sebesar 90% mangan tetap ada dalam proses tersebut, yang dimana berarti hasil dari target produksi itu yang telah diperoleh sebesar dengan nilai sebesar 325,06 ton mangan per tahun itu dibagi dengan 90% atau 0,9 menghasilkan 361,18 ton mangan. Nah, berlaku juga untuk proses recovery pemurnian, kemudian recovery CCD, dan juga leaching, di mana masing-masing dari proses tersebut mulai dari pemurnian memiliki faktor koreksi efisiensi sebesar 364,83 ton mangan, kemudian pada proses CCD sebesar 372,8 ton mangan, dan yang terakhir pada recovery leaching sebesar 389,82 ton mangan per tahun. Nah, kemudian dari jumlah tersebut dikonversi menjadi kebutuhan mangan dioksida, di mana dari proses recovery leaching yang diperoleh dengan koreksi efisiensi sebesar 389,2 ton mangan per tahun itu dikalikan dengan berat molekul dari mangan dioksida dibagikan dengan berat dari mangan, yang menghasilkan nilai sebesar 616,9 ton mangan dioksida per tahun, dengan kadar mangan dioksida dalam biji sebesar 45%. Maka kebutuhan biji mangan adalah nilai dari konversi kebutuhan mangan yang telah diperoleh sebesar 616,9 dibagi dengan kadar dari mangan dioksida itu sendiri yang telah diketahui, yaitu sebesar 45%, menghasilkan kebutuhan biji mangan sebesar 1.371 ton biji per tahun. Nah, kemudian pabrik pengolahan biji mangan dari Nusa Tenggara Timur ini dirancang dengan kapasitas produk akhir mangan sulfat monohidrat sebesar 1000 ton per tahun, di mana pabrik beroperasi selama 330 hari per tahun dengan sistem 3 shift per hari dan juga waktu kerja 8 jam per shift. Nah, berikut ini merupakan tabel kapasitas produksi yang lebih rinci mulai dari per tahun hingga per jam. Jika dilihat dari tabel, kapasitas produksi per hari diperoleh dengan membagi kapasitas per tahun terhadap 330 hari kerja yang menghasilkan 3,03 ton per hari. Nah, kemudian kapasitas per shift diperoleh dari membagi kapasitas per hari terhadap jumlah shift, di mana 3,03 ton dibagi 3 shift menghasilkan nilai sebesar 1,01 ton per shift. Kemudian kapasitas per jam diperoleh dengan membagi kapasitas per shift terhadap lama jam kerja, berarti 1,01 ton dibagi dengan 8 jam. Kemudian dihasilkan sebesar 0,1263 ton per jam. Nah, kebutuhan biji mangan sebesar 1.371 ton per tahun diperoleh dari perhitungan mundur berdasarkan kadar mangan dioksida dalam biji dengan kandungan 40% dan akumulasi recovery seluruh tahap proses.
Kemudian kita lanjut untuk menghitung neraca massa dari proses kombinasi. Proses kombinasi sendiri bertujuan untuk mereduksi ukuran biji mangan dari ukuran rom runoff money hingga minus 150 mm agar liberasi mineral mangan dioksida tercapai secara optimal sebelum masuk ke tahap leaching. Nah, efisiensi dari vibrating screen yang telah saya jelaskan sebelumnya diasumsikan sebesar 80% sehingga 20% material dikembalikan sebagai recirculating load. Nah, kemudian di sini terlihat terdapat komposisi dari feed biji mangan dari Nusa Tenggara Timur per hari. Nah, komposisi ini kami dasarkan pada rentang nilai yang dilaporkan dalam beberapa penelitian seperti dari Sonet al yang berjudul penelitiannya Reductive Leaching of Pyrolusite in asam sulfat solution with SO2. Nah, kemudian dari literatur tersebut diketahui bahwa mangan dioksida memiliki kandungan sebesar 43-47%, serta data umum dari biji mangan latrik Asia Tenggara yang dilaporkan dalam beberapa literatur. Kemudian, kita ambil 45% mangan dioksida sebagai nilai tengah dari rentang tersebut sebagai basis konservatif untuk desain perancangan kali ini. Nah, kita ketahui dari sebelumnya 45% sebagai basis, nah sisanya itu diisi oleh pengatur-pengatur yang umumnya ditemukan dalam biji mangan laterit, yaitu seperti Fe2O3, SiO2, kemudian Al2O3, dan seterusnya. Nah, kemudian nilai presentasinya kita estimasi berdasarkan proporsi yang wajar dari literatur umum biji mangan, di mana dilihat dari komposisi pada tabel 3.3 diketahui sebelumnya jika produksi per hari itu menghasilkan 4.154,55 kg. Kemudian jika kita presentasikan 45% dari mangan dioksida itu menghasilkan massa dari mangan dioksida sebesar 1.869,55 yang didapat dari komposisi atau kebutuhan mangan biji per hari dikalikan dengan persentasenya. Begitu pula hingga dari Fe2O3 sampai LOI, yang dimana jika kita totalkan persentasenya itu menjadi 100%, kemudian total dari massa dari kombinasi ini dalam kilogram per hari sebesar 4.154,55. Kemudian di tabel 3.4 di mana merupakan neraca massa proses kombinasi diketahui yang telah kita hitung dari total itu didapat sebesar 4.154,55. Kemudian undersize atau output yang dihasilkan itu sebesar 3.323,24. Nah, dari nilai undersize atau output itu kita peroleh dari 4.154,55 dikali dengan faktor efisiensi 80% yang kita asumsikan sebelumnya pada efisiensi vibrating screen dihasilkan undersize atau output sebesar 3.323,64 kg per hari. Kemudian untuk oversize atau recirculating load itu didapat dari 4.154,5 dikurangi dengan undersize atau output yang menghasilkan nilai sebesar 830,91 kg per hari. Lanjut pada proses reductive leaching, di mana proses ini dilakukan dalam reaktor CSTR dengan menggunakan asam sulfat dan juga gas SO2 sebagai reduktor. Nah, reaksi utama yang terjadi dalam proses ini adalah di mana mangan dioksida yang direaksikan dengan asam sulfat dan juga SO2 menghasilkan mangan 2 sulfat dan juga 2H2O. Nah, reaksi yang lebih tepat secara stoichiometry per mol mangan dioksida dapat dilihat pada slide berikut. Nah, di mana dalam stoichiometry ini kita perlu menghitung mol dari masing-masing senyawa
di mana untuk mol dari mangan dioksida diperoleh dari 1869,55 yang diperoleh dari nilai komposisi sebelumnya pada tabel 3.3, kemudian dibagi dengan 80,94 yaitu berat molekul dari mangan dioksida itu sendiri, menghasilkan 21,503 kilomol. Kemudian untuk mangan dioksida yang bereaksi di mana recovery leaching sebesar 95,5% itu dari mol mangan awal itu dikali dengan 95,5% yang diasumsikan sebelumnya, menghasilkan mol dari yang mangan dioksida yang bereaksi sebesar 20,535. Kemudian untuk menghitung dari mangan dioksida yang tersisa itu dikurangkan dari mol mula-mula dikurangi oleh mol reaksi sehingga menghasilkan nilai massa mangan dioksida yang tersisa itu sebesar 0,968 kilomol. Nah, kemudian untuk yang SO2 yang bereaksi itu diperoleh dari 20,535 di mana mangan dioksida sebagai reaksi pembatas dikalikan dengan berat molekul dari SO2 itu sendiri 64,07 yang menghasilkan 1316,47 kg per hari. Nah, untuk asam sulfat yang bereaksi, asam sulfat ini digunakan untuk melarutkan pengotor atau geng dan juga menjaga pH. Dimana kita mengasumsikan rasio dari asam sulfat di antara mangan dioksida sebesar 1,2 mol. Kemudian dihasilkan dari karena H2SO4 memiliki stoikiometri koefisien yang sama dengan mangan dioksida, maka kita dapat menggunakan mol dari mangan dioksida yang bereaksi sebesar 20,535 kemudian dikali dengan rasio dari asam sulfat per mangan dioksida kemudian dikali dengan berat molekul dari asam sulfat, dihasilkan H2SO yang bereaksi itu sebesar 2417,2 kg per hari. Kemudian mangan 2 sulfat yang terbentuk itu dihasilkan dari mol karena koefisien stoikiometri dari mangan 2 sulfat dengan mangan dioksida itu sama, yaitu 20,353 kemudian dikali dengan berat molekul dari mangan 2 sulfat menghasilkan sebesar massa yang terbentuk 3100,79 kg per hari. Begitu pula dengan H2O yang terbentuk. Kemudian pada slide selanjutnya diberikan neraca massa pada proses reduktif leaching yang dapat dilihat pada tabel 3.5. Nah, di dalam tabel ini menunjukkan material balance pada reaktor leaching di mana tempat utama mangan dioksida itu diekstraksi dari biji mangan. Nah, pada sisi input terdapat 3 bahan yang masuk ke reaktor di mana yang pertama itu biji mangan yang mengandung sebesar mangan dioksida sebesar 1869,55 kg per hari, kemudian SO2 sebagai reduktor sebesar 1316,47 kg per hari, dan juga asam sulfat sebagai media pelarut sebesar 2417,2 kg per hari. Selain itu, pengotor-pengotor bawaan seperti Fe2O3, Al2O3, kemudian CO2O3, dan juga yang lainnya ikut masuk bersama umpan biji. Kemudian pada sisi output, reaksi antara mangan dioksida dan juga SO2 menghasilkan mangan 2 sulfat sebesar 3100,79 kg per hari sebagai produk utama larutan dan juga H2 sebesar 740,49 kg per hari sebagai produk reaksi sampingan. Nah, mangan dioksida yang tidak bereaksi itu sebesar 84,17 kg per hari, yaitu sekitar 4,5% dari total input, dan juga keluar bersama
cake residu yang menggambarkan recovery leaching sebesar 95,5% sesuai dengan literatur. Nah, pengotor seperti Fe2O3, Al2O3, dan lain-lainnya itu ikut terlarut ke dalam slurry dan juga akan dipisahkan pada tahap permurnian berikutnya. Sedangkan SiO2, TiO2, dan LOI tidak larut keluar bersama cake. Nah, jika dilihat dari input itu didapat nilainya dari komposisi atau tabel 3.3 yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana massa mangan dioksida untuk per hari itu sebesar 1869,55 yang kemudian menghasilkan output sebesar 84,17. Itu didapat perhitungan dari stoikiometri yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, untuk SO2 dan juga H2SO4 itu kita asumsikan bahwa mereka telah habis bereaksi untuk membentuk mangan 2 sulfat. Kemudian dilanjutkan ke neraca massa pada proses pemisahan solid liquid di dalam alat filter press dan juga CCD, di mana setelah leaching slurry dipisahkan menggunakan filter press dan dilanjutkan dengan CCD, recovery mangan dari larutan atau pregnant liquor melalui kombinasi filter press dan CCD diasumsikan 98% sesuai pada slide awal yang saat saya jelaskan di awal, di mana mangan 2 sulfat itu dimasukkan dalam pemisahan, inputnya itu sebesar 3.100,79 kg per hari. Kemudian mangan 2 sulfat ke pregnant liquor itu diasumsikan 98% dikali dengan inputnya yang bernilai 3.107,79. Nah, didapatkan nilainya sebesar 38,77 kg per hari. Kemudian sisanya mengandung sulfat yang hilang bersama yaitu sebesar 2% dikali dengan inputnya menghasilkan sebesar nilai sebesar 62,02 kg per hari. Kemudian ada neraca massa dari proses pemisahan solid liquid, di mana mangan 2 sulfat yang terbentuk ini yang sebesar 3.100,79 ini didapat dari perhitungan stoikiometris yang sebelumnya telah saya jelaskan pada persamaan stoikiometris di awal saat proses reduktif leaching, di mana mangan 2 sulfat yang terbentuk itu sebesar 3.100,79 kg per hari. Kemudian dari 3.100,79 kg per hari diasumsikan tadi recovery mangan kelarutan itu sebesar 98%. Nah, kemudian 98% ini dikalikan dengan tadi mangan 2 sulfat input itu yang sebesar 3.100,79 dikali 98% dihasilkan nilai mangan 2 sulfat yang masuk ke pregnant liquor itu sebesar 38,77 kg per hari. Kemudian karena sisanya 2% yang dimana mangan 2 sulfat ini hilang bersama cake itu dikali dengan input yang menghasilkan nilai sebesar 62,02 kg per hari. Nah, untuk mangan dioksida sisa itu didapatkan dari tabel sebelumnya yang ditunjukkan kalau output dari makan dioksida itu sebesar 84,17 di tabel 3.5, di mana keterangan di tabel sebelumnya bahwa mangan dioksida itu masuk cake. Nah, dan untuk sisa-sisa pengotor lainnya yang berada di tabel 3.5, di mana beberapa dari pengotornya itu masuk cake dan juga pregnant liquor seperti untuk SiO2 pengotor tersebut itu masuk cake, kemudian TiO2 dan LOI juga. Nah, seperti dan pengotor lainnya seperti Fe2O3, Al2O3 itu masuk ke pregnant liquor atau harus bersama larutan induk itu sebesar
353,14, kemudian 32,95 dan pengotor-pengotor lainnya. Nah, kemudian lanjut ke proses neraca massa proses berikutnya, yaitu proses pemurnian, di mana ada oksidasi dari Fe2+ dan juga netralisasi pH dari di sekitar rentang 5,5 sampai 6. Nah, di mana larutan preknan lingkuar yang mengandung mangan sulfat ini beserta pengotor-pengotor seperti Fe, Al, dan Ca dan juga Mg yang ikut terlarut sama proses leaching. Nah, pemurnian ini dilakukan dengan dua tahap. Pertama, oksidasi dari Fe2+ menjadi Fe3+ dengan aerasi, dan yang kedua itu presipitasi pengotor dengan CaCO2 ataupun larutan NaOH pada rentang pH 5,5 sampai 6, di mana mangan 2+ diasumsikan tidak ikut mengendap pada pH ini, sedangkan Fe3+ dan juga Al3+ menghadap sempurna sebagai hidroksida. Nah, diasumsikan bahwa recovery mangan ke filtrat itu sebesar 99%. Nah, reaksi presipitasi yang terjadi itu adalah Fe2SO4 3 kali yang ditambah dengan larutan NaOH itu menghasilkan endapan besi 3 hidroksida dan juga 3 Na2SO4. Kemudian pada reaksi presipitasi Al3+ itu di mana Al2SO4 3 kali itu ditambah dengan larutan NaOH menghasilkan endapan aluminium hidroksida dan juga Na2SO4, di mana mangan sulfat yang masuk ke pemurnian itu sebesar 3038,77 yang dihasilkan dari perhitungan sebelumnya pada proses filter press dan CCD yang di larutan preknan liquor sebesar 3038,7 kg per hari. Kemudian dari situ mengandung sulfat yang masuk ke filtrat bersih itu karena diasumsikan 99%, kemudian inputnya itu dikali 99% menghasilkan nilai sebesar 3008,38 kg per hari. Nah, karena 90% diasumsikan masuk ke filtrat dan 1% kehilangan, itu dikali menghasilkan mengandung sulfat yang hilang itu sebesar 30,39 kg per hari. Lanjut ke tabel neraca massa pada proses pemurnian, di mana sebesar 99% mengandung sulfat yang memiliki massa 3008,38 kg per hari itu berhasil dipertahankan dalam filtrat dengan hanya 1% kehilangan yang ikut pengendap, sementara pengotor seperti Al2O3 terendapkan sempurna dan MgO terbagi hampir seimbang antara filtrat dan juga endapan. Kemudian dilanjut ke neraca massa pada proses kristalisasi. Nah, pada proses ini dilakukan melalui evaporasi larutan mengandung sulfat bersih hingga jenuh. Kemudian dilanjut kristalisasi dalam crystallizer. Recovery kristalisasi diasumsikan 90% per siklus dengan montir liquor di recycle ke evaporator. Nah, reaksi kristal yang terjadi itu mengandung sulfat yang ditambah dengan liquid itu menghasilkan mangan sulfat monohidrat, di mana reaksi stoikiometrisnya tercantum di slide, di mana mangan sulfat itu mula-mula memiliki mol 19,924 yang apabila dilihat di bawah perhitungannya, di mana 3008,39 ini dibagi dengan berat molekul dari mangan sulfat ini menghasilkan nilai sebesar 19,924 kmol. Kemudian mangan sulfat ini terkristalisasi 90% dengan asumsi di awal, di mana 90% ini dikali dengan 19,24 kmol menghasilkan nilai sebesar 17,932 kmol. Nah, dari massa mangan sulfat yang terkristalisasi
itu 17,932 itu dikali dengan berat molekulnya menghasilkan 2707,73 kg per hari. Nah, untuk massa mengandung sulfat monohidrat yang terbentuk itu 17,932 dikali dengan berat molekul dari mangan sulfat monohidrat. Berat molekul dari mangan sulfat monohidrat sebesar 169,02 yang menghasilkan massa sebesar 3030,72 kg per hari. Kemudian mengandung sulfat dalam model liquor yang di recycle itu dari 1,992 dikali dengan berat molekulnya dari mengandung sulfat menghasilkan nilai sebesar 300,79 kg per hari. Kemudian H2O yang terikat dalam kristal itu dari reaksi pembatas 17,932 itu dikali dengan 18,02 berat molekul dari H2O sendiri menghasilkan nilai sebesar 323,13 kg per hari. Kemudian pada neraca massa kristalisasi sebesar 90% mengandung sulfat yang memiliki massa sebesar 2707,73 kg per hari berhasil dikristalkan menjadi produk, sedangkan kehilangannya yang sebesar 10% itu tetap dalam model liquor dan juga di recycle dengan pengotor seperti MgO yang sebelumnya pada proses pemurnian itu dia sebagian larut yang memiliki massa sebesar 24,93 di filter bersihnya itu seluruhnya tertinggal di fase cair. Nah, dari angka-angka ini didapat dari perhitungan stoikiometris yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir di mana merupakan neraca proses dari pengeringan di rotary dryer. Kristal dari mangan sulfat monohidrat dari centrifuge yang dikeringkan dalam rotary dryer pada suhu sekitar 120 sampai 150 derajat Celcius ini digunakan untuk menghilangkan air bebas permukaan atau free moisture hingga kadar air sebesar kurang dari 0,5%. Nah, kristal monohidrat ini tidak kehilangan air kristal pada suhu ini karena dehidrasi baru terjadi di atas suhu 200 derajat Celcius. Nah, input kristal basah yang didapat dalam proses sebelumnya sebesar 3030,86. Kemudian 30,386 ini didapat dari total mengandung sulfat dan juga H2O yang terikat. Kemudian karena diasumsikan cuma pada konsentrasi 3% dari massa kristal, kemudian 3% ini dikali dengan input kristal basah menghasilkan nilai sebesar 90,93 kg per hari. Kemudian produk mengandung sulfat monohidrat kering yang dihasilkan itu 3030,86 ini dikurangi dengan air bebas yang diuapkan menghasilkan nilai sebesar 2939,93 kg per hari. Nah, sebelumnya kita telah menghitung mengenai input dari mangan sulfat monohidrat dan juga asumsi-asumsi dari free moisture. Itu nilai-nilai yang dihasilkan dari slide sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel yang bisa dilihat di slide ini, tabel 3.9, di mana proses pengiriman menghasilkan 2093,93 kg per hari mangan sulfat monohidrat kering dari total 3121,79 kg per hari umpan dengan penguapan air sebesar 90,93 kg per hari tanpa kehilangan produk. Oke,
Perkenalkan, nama saya Andin Maheswari. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca panas atau heat balance, di mana tujuannya itu adalah untuk menentukan kebutuhan energi selama proses pelindian untuk mencapai kondisi operasi reaktor dan mendukung berlangsungnya reaksi ekstraksi mangan. Kemudian kondisi prosesnya itu adalah dengan operasi berlangsung kontinu 365 hari per tahun. Kemudian fokus perhitungan pada reaktor leaching karena terjadi perubahan suhu dan reaksi kimia dengan menggunakan pemanasan menggunakan uap atau yang disebut juga dengan steam. Kemudian satuan energinya itu adalah kilokaloris dengan suhu referensi 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Suhu operasi ditetapkan sesuai kondisi proses untuk meningkatkan laju reaksi. Kemudian reaksi utamanya yaitu adalah MnO2 plus reduktor plus H2SO4 yang menghasilkan MnSO4 dan H2O. Kemudian dasar perhitungan neraca panas ini adalah yang pertama itu ada panas sensibel, yaitu energi untuk menaikkan suhu umpan dari suhu awal ke suhu operasi. Kemudian yang kedua itu ada panas reaksi, yaitu energi yang dilepas atau diserap selama reaksi leaching. Total kebutuhan panas digunakan untuk menentukan beban pemanasan reaktor dan kebutuhan steam. Selanjutnya itu ada tabel 3.10 yaitu suhu operasi dan perubahan temperatur pada setiap unit proses. Pada tabel 3.10 ini ditampilkan data suhu operasi yang digunakan pada setiap unit proses beserta perubahan temperaturnya terhadap suhu referensi yaitu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Data ini itu digunakan sebagai dasar utama dalam seluruh perhitungan heat balance karena perubahan temperatur akan menentukan besarnya panas selama proses berlangsung. Unit pertama yaitu reaktor CSTR leaching dioperasikan pada suhu 75 derajat Celcius atau setara dengan 348 K sehingga diperoleh perubahan temperatur sebesar 50 Kelvin. Suhu ini tuh dipilih karena proses pelindian mangan berlangsung lebih efektif pada temperatur yang lebih tinggi sehingga laju reaksi meningkat dan recovery mangan menjadi lebih optimal. Unit kedua yaitu tangki netralisasi dioperasikan pada suhu 60 derajat Celcius atau 330 K dengan delta T-nya itu sebesar 35 Kelvin. Temperatur ini tuh dipilih agar reaksi presipitasi pengotor seperti besi dan aluminium dapat berlangsung dengan baik tanpa menyebabkan kehilangan mangan yang masih diinginkan yang tetap berada dalam larutan. Kemudian ada unit evaporator yang bekerja pada suhu 90 derajat Celcius atau 363 Kelvin hingga mengalami kenaikan temperatur sebesar 65 Kelvin. Temperatur tersebut digunakan agar air pelarut itu dapat diuapkan secara efektif dan konsentrasi larutan MnSO4 itu meningkat hingga mendekati kondisi jenuh sebelum masuk tahap kristalisasi. Sementara itu ada rotary dryer yang memiliki suhu operasi tertinggi yaitu 135 derajat Celcius atau 408 Kelvin dengan delta T sebesar 110 Kelvin. Temperatur tinggi diperlukan untuk menghilangkan kadar air bebas pada kristal tanpa merusak struktur hidrat produk MnSO4H2O. Dari tabel itu dapat dilihat bahwa semakin tinggi suhu operasi, maka energi yang dibutuhkan juga semakin besar. Selanjutnya, pada tabel 3.11 ini ditampilkan nilai kapasitas panas atau CP masing-masing komponen yang terlibat pada proses reduktif leaching di reaktor CSTR pada suhu operasi 348 K. Nah, kapasitas panas ini menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan oleh 1 kilomol suatu zat untuk menaikkan temperatur sebesar 1 Kelvin. Semakin besar nilai CP itu suatu komponen, maka semakin besar juga energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperaturnya. Beberapa komponen seperti MnO2, SO2, Fe2O3, dan Al2O3 dihitung menggunakan persamaan fungsi temperatur sehingga nilai CP itu berubah sesuai kondisi operasi. Sebagai contoh, MnO2 itu memiliki nilai CP sebesar 15,54 kilokalori per kilomol Kelvin pada suhu 348 Kelvin. Artinya, setiap 1 kilomol MnO2 itu membutuhkan energi sebesar 15,54 kilokalori untuk menaikkan temperatur sebesar 1 Kelvin. Nah, komponen H2SO4 ini memiliki nilai CP sebesar 23,68 kilokalori per kilomol Kelvin yang relatif tinggi dibanding sebagian besar mineral padat sehingga kontribusi energi pemanasannya itu cukup besar.
MnSO4 ini sebagai produk juga memiliki CP sebesar 28,60 kilokalori per kilomol Kelvin yang menunjukkan bahwa larutan hasil reaksi membawa energi panas yang cukup besar. Nilai CP seluruh komponen inilah yang kemudian digunakan dalam persamaan delta H sama dengan N dikali CP dikali delta T untuk menghitung perubahan entalpi aliran masuk dan aliran keluar pada reaktor. Selanjutnya, pada tabel 3.12 ini ditampilkan nilai kapasitas panas atau heat capacity dari seluruh komponen yang terlibat pada proses netralisasi dengan suhu operasi sebesar 333 K atau 60 derajat Celcius. Kolom pertama itu menunjukkan nama komponen yang berada di dalam sistem, sedangkan kolom kedua menunjukkan nilai CP dalam satuan kilokalori per kilomol per Kelvin. Nilai CP ini menggambarkan jumlah energi yang dibutuhkan oleh 1 kilomol zat untuk mengalami kenaikan temperatur sebesar 1 Kelvin. Komponen utama pada tahap ini itu adalah MnSO4 dengan nilai CP sebesar 28,60 kilokalori per kilomol Kelvin. Nilai ini tuh menunjukkan bahwa larutan mangan sulfat ini memiliki kemampuan menyimpan panas yang relatif besar sehingga energi yang dibutuhkan untuk perubahan suhu juga cukup tinggi. Komponen Fe2O3 itu memiliki CP sebesar 25,57 kilokalori atau kilomol Kelvin. Pada proses netralisasi, besi merupakan salah satu pengotor yang nantinya akan diendapkan sehingga nilai CP ini tuh digunakan untuk menghitung kontribusi energi sebelum pengotor dipisahkan. Kemudian ada Al2O3 yang memiliki nilai CP sebesar 2,06 kilokalori per kilomol Kelvin dan berperan sebagai pengotor yang juga akan mengalami proses presipitasi. CaO dan MgO mempunyai nilai CP yang lebih rendah yaitu masing-masing sebesar 10,63 dan 9,23 kilokalori per kilomol Kelvin. Nilai ini tuh menunjukkan bahwa kedua oksida tersebut membutuhkan energi yang lebih kecil untuk mengalami perubahan temperatur dibandingkan larutan MnSO4. NaOH yang digunakan sebagai agen pengatur pH memiliki CP sebesar 15,03 kilokalori per kilomol K. Lalu air cair memiliki CP sebesar 18 kilokalori per kilomol Kelvin dan menjadi salah satu komponen yang memberikan kontribusi energi terbesar karena jumlah alirannya itu jauh lebih besar dibandingkan komponen lain. Produk hasil netralisasi seperti FeOH3 dan AlOH3 itu memiliki CP masing-masing sebesar 26 dan 20,90 kilokalori per kilomol Kelvin, yang nilai ini tuh digunakan untuk menghitung perubahan entalpi setelah reaksi pengendapan terjadi. CaSO4 yang terbentuk selama proses juga memiliki nilai CP sebesar 18 kilokalori per kilomol Kelvin. Secara keseluruhan, tabel ini tuh digunakan sebagai dasar perhitungan panas sensibel pada tangki netralisasi melalui hubungan jumlah mol, kapasitas panas, dan perubahan temperatur sebesar 35 Kelvin. Kemudian pada tabel 3.13 itu ada kapasitas panas komponen pada unit evaporasi, yaitu pada T sama dengan 363 Kelvin atau 90 derajat Celcius untuk evaporator. Nah, pada tabel 3.13 ini ditampilkan nilai CP komponen pada unit evaporator yang beroperasi pada suhu 900 derajat Celcius. Nah, NMNSO4-nya ini memiliki CP sebesar 28,60 kilokalori per kilomol Kelvin, sedangkan air cairnya itu sebesar 18 kilokalori per kilomol Kelvin dan air uap itu sebesar 8,22 kilokalori per kilomol Kelvin. Nah, perbedaan nilai CP ini tuh digunakan untuk menghitung energi yang dibutuhkan selama pemanasan dan penguapan air sehingga larutan MnSO4 ini menjadi lebih pekat sebelum tahap kristalisasi. Selanjutnya yaitu tabel 3.14 yaitu kapasitas panas komponen pada unit pengeringan. Itu tuh terjadi pada suhu 408 Kelvin atau 135 derajat Celcius untuk rotary dryer. Di mana pada tabel 3.14 ini ditampilkan nilai CP pada proses pengeringan di rotary dryer pada suhu 135 derajat Celcius. Nah, komponen utama yaitu MnSO4H2O memiliki CP sebesar 35,40 kilokalori per kilomol Kelvin yang menunjukkan kebutuhan energi
pemanasan cukup tinggi. Nah, air yang diuapkan itu memiliki CP sebesar 8,22 kilokalori plus kilomol Kelvin. Nah, data ini tuh digunakan untuk menghitung entalpi selama proses pengeringan dan menentukan kebutuhan panas untuk menghilangkan free moisture tanpa merusak kristal produknya. Karena pada tahap ini tuh tidak terjadi reaksi kimia dan hanya terjadi perpindahan panas serta perubahan fase air, maka kontribusi utama energi berasal dari pemanasan dan panas laten penguapan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan heat balance pada tangki netralisasi di mana reaktor leaching CSTR itu beroperasi pada suhu 75 derajat Celcius atau 348 Kelvin dengan suhu referensi 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Sehingga delta T-nya itu adalah 50 Kelvin. Reaksi utama yang terjadi adalah MnO2 plus SO2 yang menghasilkan MnSO4. Reaksi ini tuh bersifat eksotermis. Nah, satuan panasnya itu adalah kilokalori, suhu referensinya itu adalah 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, dan suhu reaktornya itu adalah 75 derajat Celcius atau 348 Kelvin, dan delta T-nya itu adalah 348 dikurangi 298 yaitu 50 Kelvin. Baik, kita masuk ke tabel 3.15 yaitu besar entalpi yang masuk pada CSTR, di mana pada tabel 3.15 ini dilakukan perhitungan energi yang masuk ke dalam reaktor CSTR dalam bentuk entalpi aliran. Kolom pertama itu menunjukkan komponen yang masuk ke reaktor, kemudian diikuti massa masing-masing komponen dalam satuan kilogram per hari. Nah, massa tersebut itu dikonversi menjadi jumlah mol menggunakan berat molekul agar dapat digunakan pada perhitungan termodinamika. Kemudian kolom berikutnya menunjukkan nilai CP masing-masing komponen dan perubahan temperatur sebesar 50 Kelvin sesuai dengan kondisi operasi reaktor. Perhitungan entalpi dilakukan menggunakan persamaan delta H sama dengan N dikali CP dikali delta T. Yang kemudian hasil perhitungan itu nanti menunjukkan bahwa H2SO4 itu memberikan kontribusi panas masuk yang cukup besar yaitu 29.191,49 kilokalori karena memiliki jumlah mol dan kapasitas panas yang tinggi. SO2 itu memberikan kontribusi sebesar 9.441,07 kilokalori karena selain mengalami pemanasan juga berperan sebagai reduktor reaksi. MnO2 sebagai bahan baku utama memberikan kontribusi sebesar 16.707,83 kilokalori. Ketika seluruh energi dari masing-masing aliran dijumlahkan, diperoleh total entalpi masuk sebesar 896.357,52 kilokalori per hari. Nilai ini tuh menggambarkan total energi awal yang dibawa seluruh material sebelum reaksi berlangsung di dalam reaktor. Pada tabel 3.16 ditampilkan nilai entalpi pembentukan standar atau delta HF untuk komponen yang terlibat dalam reaksi pelindian. Nilai delta HF itu merupakan energi yang dilepaskan atau diserap ketika 1 mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. MnO2 memiliki delta HF sebesar negatif 124.280 kilokalori per kilomol. Kemudian SO2 itu sebesar negatif 70.940 kilokalori per kilomol, dan MnSO4 itu sebesar negatif 254.890 kilokalori per kilomol. Nah, nilai tersebut itu digunakan untuk menghitung panas reaksi menggunakan konsep selisih antara entalpi pembentukan produk dan reaktan. Karena entalpi produk lebih rendah dibandingkan reaktan, maka diperoleh nilai perubahan entalpi reaksi negatif yaitu sebesar negatif 1.226.118,85 kilokalori. Nilai negatif menunjukkan bahwa selama pembentukan MnSO4 terjadi pelepasan energi sehingga reaksi itu bersifat eksotermis. Selanjutnya, tabel 3.17, di mana pada tabel 3.17 itu dilakukan perhitungan panas reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar yang telah ditampilkan pada tabel sebelumnya. Nah, perhitungan itu dilakukan dengan menjumlahkan seluruh entalpi pembentukan produk, kemudian dikurangi dengan total entalpi pembentukan reaktan sesuai stoikiometri reaksi. Kolom pada tabel menunjukkan jumlah mol reaktan dan produk yang bereaksi, nilai delta HF, serta hasil perkalian yang menghasilkan
menghasilkan kontribusi panas masing-masing komponen. Nah, hasil akhir itu menunjukkan nilai perubahan entalpi reaksi sebesar negatif 1.226.118,85 kilokalori per hari. Nah, tanda negatif itu menunjukkan bahwa reaksi pelindian bersifat eksotermis, artinya selama pembentukan mangan sulfat terjadi pelepasan energi ke lingkungan. Nilai panas reaksi ini nantinya akan dimasukkan ke persamaan heat balance untuk menentukan kebutuhan pendinginan pada reaktor. Selanjutnya, pada tabel 3.18 itu dihitung total energi yang keluar dari reaktor setelah proses pelindian berlangsung. Nah, struktur tabel itu sama seperti perhitungan entalpi masuk, yaitu terdiri atas kolom massa, berat molekul, jumlah mol, kapasitas panas, perubahan temperatur, dan perubahan entalpi. Nah, komponen yang keluar terdiri atas produk utama MnSO4, sisa MnO2 yang tidak bereaksi, pengotor yang masih terbawa, serta air. Kemudian kolom delta H itu menunjukkan besarnya energi yang dibawa masing-masing aliran keluar. Air pelarut yang memberikan kontribusi energi paling besar yaitu sebesar 774.196,20 kilokalori per hari karena memiliki jumlah aliran yang dominan. Nah, MnSO4 sebagai produk utama membawa energi sebesar 29.365,05 kilokalori. Setelah seluruh komponen dijumlahkan, diperoleh total entalpi keluar sebesar 909.097 kilokalori per hari. Nilai ini tuh menunjukkan total energi yang meninggalkan sistem reaktor setelah proses selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel 3.19. Nah, pada tabel 3.19 ini dilakukan evaluasi keseluruhan neraca panas pada reaktor CSTR. Nah, perhitungan itu dilakukan dengan menggunakan persamaan delta H sama dengan H keluar plus H reaksi dikurangi H masuk. Nah, komponen pertama adalah total entalpi masuk sebesar 896.357,52 kilokalori per hari. Komponen kedua adalah panas reaksi sebesar negatif 1.226.118,85 kilokalori per hari. Komponen ketiga adalah entalpi keluar sebesar 909.097 kilokalori per hari. Setelah seluruh komponen dihitung, diperoleh nilai akhir sebesar negatif 1.213.379,37 kilokalori per hari. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa energi yang dilepaskan reaksi lebih besar dibanding energi yang diserap sistem, sehingga reaktor itu bersifat eksotermis. Akibatnya diperlukan sistem pendingin dengan kapasitas sebesar 1.213.379,37 kilokalori per hari agar suhu operasi tetap berada pada 75 derajat Celcius dan proses berlangsung stabil. Nah, neraca panas CSTR R201 ini nantinya itu perhitungannya itu adalah delta H 75 sama dengan delta H keluar ditambah delta H reaksi dikurangi delta H masuk sehingga menghasilkan hasil negatif 1.213.379,37 kilokalori. Nah, nilai delta H ini nanti nilai delta H yang negatif ini menunjukkan reaksi itu bersifat eksotermis sehingga nanti reaktor itu memerlukan sistem pendingin cooling jacket atau coil untuk menjaga suhu tetap pada 75 derajat Celcius. Nah, Q pendinginnya itu adalah 1.213.379,37 kilokalori per hari. Kemudian saya akan menjelaskan heat balance pada tangki netralisasi, di mana tangki netralisasi ini beroperasi pada suhu 60 derajat Celcius atau 333 Kelvin dengan delta T-nya itu 35 K. Nah, reaksi yang terjadi itu adalah pengendapan FeOH3 dan AlOH3 dengan penambahan NaOH, yaitu Fe2SO4 3 ditambah 6 NaOH itu akan menghasilkan 2 FeOH3. Kemudian akan ditambah dengan 3 Na2SO4. Kemudian Al2SO4 3 ditambah 6 NaOH itu akan menghasilkan 2 AlOH3 plus 3 Na2SO4. Nah, satuan panasnya itu adalah kilokalori, suhu referensinya itu adalah 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Suhu tangkinya itu 60 derajat Celcius atau 333 Kelvin dan delta T-nya itu adalah 35 Kelvin.
Selanjutnya pada tabel 3.20 itu adalah dilakukan perhitungan energi yang masuk ke dalam tangki netralisasi, di mana kolom asap menunjukkan jumlah aliran tiap komponen, kemudian dikonversi menjadi jumlah mol menggunakan berat molekul. Selanjutnya digunakan nilai Cp dan delta T sebesar 35 Kelvin untuk menghitung perubahan entalpi. Kemudian komponen yang masuk meliputi larutan mangan sulfat, pengukur air, serta NaOH sebagai bahan penetral. Dari hasil perhitungan diperoleh total entalpi masuk sebesar 577.161,06 kilokalori per hari. Nah, nilai ini tuh menunjukkan total energi yang dibawa material sebelum proses netralisasi berlangsung. Selanjutnya, pada tabel 3.21 ditampilkan data entalpi pembentukan standar yang digunakan untuk menghitung panas reaksi selama proses netralisasi. Nah, komponen yang dihitung itu meliputi reaksi serta produk endapan seperti FeOH3, AlOH3, dan senyawa hasil netralisasi lainnya. Nilai delta HF itu digunakan untuk mengetahui perubahan energi selama pembentukan proses presipitasi. Nah, data ini tuh menjadi dasar untuk menghitung apakah proses netralisasi itu menghasilkan panas atau membutuhkan energi tambahan. Selanjutnya pada tabel 3.22 itu dilakukan perhitungan perubahan entalpi reaksi pada tahap netralisasi. Nah, perhitungan menggunakan delta HF dari tabel sebelumnya dan jumlah mol komponen yang bereaksi. Nah, hasil perhitungannya itu nanti menunjukkan nilai panas reaksi sebesar negatif 296.377,36 kilokalori per hari. Nah, tanda negatif itu menunjukkan bahwa proses presipitasi selama netralisasi bersifat eksotermis sehingga menghasilkan pelepasan energi selama pembentukan endapan. Kemudian pada tabel 3.23 itu besar entalpi yang keluar pada tangki netralisasi, di mana pada tabel itu dihitung total energi yang keluar dari tangki netralisasinya. Nah, komponen yang keluar terdiri atas larutan mangan, sulfat, air, serta endapan hasil pemurnian seperti FeOH3 dan AlOH3. Nah, perhitungan itu dilakukan menggunakan jumlah mol, nilai Cp, dan perubahan temperatur yang bisa dilihat pada tabel. Nah, setelah seluruh kontribusi energi ini dijumlahkan, diperoleh total entalpi yang keluar itu sebesar 581.305,85 kilokalori per hari. Nah, nilai ini tuh menunjukkan energi yang terbawa keluar setelah proses netralisasi selesai. Neraca panas T302 yaitu delta H60 sama dengan delta H keluar plus delta H reaksi dikurangi delta H masuk. Kemudian menghasilkan delta H60-nya itu sebesar negatif 292.232,57 kilokalori. Nah, nilai delta H60 negatif ini menunjukkan proses itu bersifat eksotermis, sehingga tangki netralisasi memerlukan pendingin untuk menjaga suhu operasi 60 derajat Celcius. Nah, Q pendinginnya itu sebesar 292.232,57 kilokalori per hari. Berikut ada heat balance pada evaporator. Ada prinsipnya, yaitu evaporator beroperasi pada 90 derajat Celcius atau 363 Kelvin untuk memekat larutan MnSO4 hingga mendekati kondisi jenuh. Selanjutnya ada proses yang terjadi adalah proses penguapan air pelarut.
sehingga tidak terjadi reaksi kimia atau delta H reaksinya sama dengan 0. Selanjutnya ada kebutuhan panas dihitung berdasarkan panas laten penguapan air. Nah, di sini juga ada kondisi operasi, ada data perhitungannya. Baik, di sini ada tabel 3.25 besar entalpi yang masuk pada evaporator. Komponennya kita punya MnSO4 dan H2O cair. Nah, setelah dihitung-hitung delta H-nya itu didapatkan MnSO4 itu 37.432,28 dan delta H si H2O itu 1.6.638,75. Nah, total delta H yang masuk 1.044.071,03. Baik, di sini ada tabel 3.26 besar entalpi yang keluar pada evaporator. Saya komponennya ada MnSO4, H2O cair, yang sisa H2O uap yang keluar. Nah, sini delta H MnSO4-nya 37.432,28, H2O sisa yang cair itu 302.068,65. Nah, H2O uap yang keluar itu ada 32.194,76. Sehingga total delta H yang masuk adalah 371.695,69. Baik, selanjutnya di sini kita punya informasi panas laten penguapannya dengan dikalikan massa H2O yang diuapkan dikali panas laten, itu kita punya hasil akhir panas laten penguapannya di 5.969.023,50. Nah, untuk neraca panas evaporator, setelah kita hitung juga delta H90 dengan cara delta H keluar ditambah panas latennya dikurang delta H masuk, itu kita mendapatkan hasil 5.296.648,16. Nah, nilai positif ini menunjukkan proses endotermis karena evaporator memerlukan pasokan panas atau steam dari luar. Nah, di sini juga ada tabel 3.27 neraca panas evaporator. Nah, hasil-hasilnya kita tuangkan dalam tabel, sehingga total heat masuk dan heat keluarnya jelas tertulis. Baik, di sini ada heat balance pada rotary dryer. Rotary dryer ini beroperasi pada 135 derajat Celcius atau 408 Kelvin untuk mengeringkan kristal MnSO4 H2O. Pengeringan dilakukan dengan menguapkan free moisture di 3% dari massa kristal. Air kristal tidak ikut menguap karena dehidrasi MnSO4H2O ini baru terjadi pada suhu lebih besar 200 derajat Celcius. Satuan panasnya ini kita pakai kilokalori, suhu referensinya juga sudah jelas, ini ada di 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, suhu dryer di 135 derajat Celcius atau 408 Kelvin, sehingga delta T-nya itu 110 Kelvin. Panas laten penguapan H2O-nya itu pada 135 derajat Celcius terdapat 528 kilokalori per kilogram. Ini sumbernya dari Paris tahun 1934. Oke, selanjutnya di sini ada tabel 3.28 besar entalpi yang masuk pada rotary dryer. Di sini komponen yang ada MnSO4H2O dan H2O free moisture yang cair. Nah, jadi di sini setelah didapatkan hasil-hasilnya dan yang diketahui, maka didapatkan delta H dalam kilokalori
MnSO4H2O ini 69.816,65, sedangkan H2O yang free moisture atau cair ini di 9.991,08, sehingga total delta H yang masuk adalah 79.807,73. Baik, di sini juga ada tabel 3.29 besar entalpi yang keluar pada rotary dryer. Komponennya sama, MnSO4H2O yang kering dan H2O uap yang free moisture. Nah, MnSO4H2O yang kering ini mendapatkan delta H yang keluar 69.816,65, sedangkan H2O yang uap ini yang free moisture mendapatkan delta H yang keluar 4.561,56, sehingga total delta H yang keluar 74.378,21. Baik, di sini kita punya data di panas selatan penguapan free moisture itu sebesar 47.647,32 kilokalori per hari. Neraca panas rotary dryer juga di 501-nya itu kita sama dengan pemanas atau di 42.217,80 kilokalori per hari. Nah, nilai positif ini menunjukkan proses endotermis karena rotary dryer memerlukan pasokan panas dari luar atau gas panas atau burner. Di sini juga ada tabel 3.30 neraca panas rotary dryer. Sini ada informasinya. Kemudian, pada produksi mangan sulfat monohidrat dengan kapasitas 1000 ton per tahun dipilih reaktor jenis Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR. Pemilihan CSTR dilakukan karena reaktor ini mampu menghasilkan percampuran yang homogen antara biji mangan, larutan asam sulfat, dan gas sulfur dioksida selama proses pelindungan reduktif berlangsung. Reaksi dioperasikan pada suhu 75 derajat Celcius dan menggunakan material konstruksi stainless steel 316L yang memiliki ketahanan korosi yang baik terhadap lingkungan asam. Data komponen reaktor terdiri dari biji mangan sebesar 4.154,55 kg dengan densitas 2.500 kg per meter kubik. Yang kedua adalah larutan H2SO4 sebesar 2.417,20 kg dengan densitas 1.840 kg per meter kubik. Yang ketiga ada gas SO2 sebesar 1.316,47 kg dengan densitas 2,63 kg per meter kubik. Baik, selanjutnya setelah diketahui massa dan densitas masing-masing komponen, maka volume setiap komponen dihitung menggunakan persamaan V sama dengan M per rho atau volume sama dengan massa per densitas. Nah, dan didapatkan biji mangan itu sebesar 1.662 meter kubik, H2SO4 sebesar 1,314 meter kubik, SO2 sebesar 500,56 meter kubik, dan V total itu sebesar 503,536 meter kubik. Kemudian melakukan perancangan reaktor. Setelah dilakukan perhitungan volume, maka kita sekarang akan menghitung untuk dimensi dari si desain reaktornya. Yang pertama, diameter reaktor itu menghasilkan ukuran sebesar 8,63 meter, tinggi reaktor sebesar 12,95 meter, diameter impeller sebesar 2,88 meter, lebar impeller sebesar 0,576 meter, panjang impeller sebesar 0,72 meter, dan jarak impeller dari dasar tangki sebesar 1,73 meter. Baik, kemudian di sini adalah hasil dari desain reaktornya sesuai dengan perhitungan yang sudah dihitung sebelumnya. Setelah dilakukan perancangan reaktor biji mangan, maka
dapatkan kesimpulan yang pertama, metode hidrometalurgi melalui proses reduktif leaching menggunakan H2SO4 dan SO2 efektif untuk mengolah biji mangan menjadi produk MnSO4H2O. Yang kedua, continuous stirred tank reactor atau CSTR dipilih sebagai reaktor pelindian karena memberikan pencampuran yang homogen, operasi yang stabil, dan mampu mendukung target produksi 1000 ton MnSO4H2O per tahun. Yang ketiga ada perancangan reaktor berdasarkan neraca massa, neraca panas, dan karakteristik biji mangan NTT menunjukkan bahwa dibutuhkan sekitar 1371 ton biji mangan per tahun sehingga proses yang dirancang layak diterapkan secara efektif dan efisien pada skala industri. Sekian, terima kasih.